Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Septianini, kelas 17B dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video pembelajaran singkat hari ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi dari ribosom. Jadi, materi yang akan dibahas itu ada pengertian, struktur, dan fungsinya. Sebelum masuk ke materi yang lebih detail, kita harus tahu dulu apa sih itu ribosom. Nah, ribosom itu merupakan organel berupa padatan yang tidak bermembran dan berukurannya itu sangat kecil, yaitu sekitar 20-25 nanometer. Lalu ada struktur dari ribosom, yaitu terdiri dari dua, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Jadi di antara dua ini mereka itu berkait antara satu sama dengan lainnya, yaitu untuk membentuk suatu protein yang baru. Nah, subunit kecilnya ini sebenarnya tidak memiliki ukuran yang terlalu kecil, hanya lebih kecil dibandingkan dengan subunit besar. Nah, sub besar ini berisi sebuah lokasi atau tempat di mana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. Jadi di sini ada dua gambar, di mana gambar sebelah kiri ini adalah prokariot dan sebelah kanan ini adalah eukariot. Jadi bagian warna biru ini merupakan subunit kecil, sedangkan yang berwarna merah ini merupakan subunit besar. Pada prokariot, subunit kecilnya itu adalah 30S, sedangkan subunit besar itu adalah 50S. Nah, pada eukariot, subunit kecilnya adalah 40S, sedangkan subunit besarnya adalah 60S. Nah, ini adalah bentuk dari ribosom bakteri khas dan diperlihatkan oleh mikroskop elektron. Nah, ini ada gambar di mana dua model struktural berdasarkan mikrograf. Jadi dia ini menunjukkan dua pandangan di mana ribosom itu akan mengalami rotasi 90 derajat. Lalu ada komponen dari struktur ribosom. Jadi ribosom ini tersusun sebagian besar atas RNA, itu ribonukleik acid, jadi sekitar 60%, dan sisanya adalah protein, yaitu sebesar 40%. Nah, RNA ini disintesis di dalam nukleus inti sel dan diekspor serta difungsikan di sitoplasma. Lalu ribosom bekerja mensintesis protein berada dalam suatu unit, yang tadi itu adalah sub besar dan sub kecil. Lalu digabungkan berhubungan dalam satu ikatan yang distabilkan oleh ion magnesium. Nah, ini merupakan gambar dari struktur ribosom yang berfungsi untuk melaksanakan sintesis. Jadi saat melaksanakan sintesis protein, ribosom ini memiliki satu tempat pengikatan subunit kecil mRNA ini dan tiga bagian dari subunit yang besar, di mana ada A itu aminoasil, lalu bagian P adalah peptidil dan bagian E ini adalah exit. Jadi A ini merupakan tempat pengikatan tRNA yang membawa asam amino yang akan ditambahkan pada rantai polipeptidanya. Nah, pada bagian P merupakan tempat pengikatan tRNA yang akan membawa rantai polipeptida yang akan tumbuh. Nah, pada E merupakan tempat keluarnya tRNA yang sudah terdeasilisasi. Lalu ada fungsi ribosom. Jadi fungsi utamanya adalah menyusun asam amino untuk membentuk protein tertentu. Nah, jadi ribosom dapat melakukan sintesis protein dengan tepat karena urutan penyusunan asam aminonya selama disintesis protein ditentukan oleh mRNA. Lalu seluruh dari proses sintesis protein ini disebut dengan dogma sentral. Jadi dalam sel, ribosom ini berada dua area sitoplasma. Jadi ribosom bebas dan ribosom terikat, di mana ribosom bebas itu ditemukan tersebar dalam sitoplasma, sedangkan pada ribosom terikat, ribosom lainnya yang menempel pada retikulum. Nah, pada pembagian ribosom itu sudah ada dua, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas, di mana ribosom bebas itu terdapat pada eukariot dan prokariot, sedangkan terikat itu hanya terdapat pada retikulum endoplasma kasar. Nah, ini dalam menjalankan fungsinya, ribosom itu dibantu oleh beberapa komponen, yaitu ada mRNA, asam amino, lalu tRNA, dan faktor-faktor lainnya. Jadi, mRNA ini merupakan tempat cetakan proteinnya, lalu asam amino, tRNA ini merupakan pembawa asam amino spesifiknya. Lalu ada faktor, yaitu dari 3 kelompok faktor yang terlibat, itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Lalu ada masuk ke proses sintesis protein.
Jadi, struktur DNA dan RNA dan bagaimana materi dasar menentukan sintesis suatu protein itu sangat diperlukan. Jadi, diketahui bahwa gen adalah informasi genetik dan DNA adalah substansi di dalam kromosom di mana gen itu dibuat. Nah, terdapat 4 macam subunit penyusun DNA, yaitu deoksiribonukleotid yang mengandung basa adenin, sitosin, guanin, dan timin. Nah, proses sintesis protein ini ada 2, yaitu adalah transkripsi. Jadi, proses pembuatan salinan mRNA dari DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Lalu masuk ke tahap transkripsi. Jadi di tahap transkripsinya ada 3, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ini merupakan gambarnya. Jadi ini pada tahap inisiasi, RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut dengan promotor yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Jadi setiap gen ini mempunyai promotor tersendiri. Lalu setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA dengan menyediakan tempat atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Lalu masuk ke tahap elongasi. Jadi satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Jadi sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase ini dia akan membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. Lalu ada terminasi, jadi memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Lalu masuk ke tahap translasi, di mana sama juga ada 3 tahap, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi translasi ini merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Masuk ke tahap inisiasi. Jadi pada tahap ini kodon pertama mRNA bertemu dengan ribosom yang disebut sebagai dengan kodon start. Jadi kodon start ini adalah AUG. Lalu masuk ke tahap elongasi. Jadi tahap ini kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA untuk disusun menjadi protein. Lalu gabungan dari asam amino ini akan membentuk rantai polipeptida. Lalu yang terakhir itu ada terminasi. Jadi translasi terakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Nah, codon stopnya itu ada 3, yaitu ada UAA, UAG, dan UGA. Sedangkan pada gambar ini yang menjadi codon stop adalah AUU. Nah, itu dia tadi penjelasan materi tentang struktur dan fungsi dari ribosom. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.